Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar perpuluhan dari selasih, ingu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jariku." Demikianlah sabda Tuhan. Bu, Bapak, Saudari, terkasih dalam Tuhan, di sini kita mendengarkan sabda celaka dari Tuhan Yesus. Paling tidak ada 4 sabda celaka, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menginginkan sebetulnya bukan mau mencelakakan ahli Taurat dengan sabda celaka itu, bukan berarti mau mengutuk mereka, tidak. Sebetulnya memberikan peringatan kepada kita supaya kita jangan meniru apa yang dilakukan oleh mereka. Misalnya meniru, kalau ibu bapak itu kan seringkali mempunyai satu pikiran bahwa doa ini doa adalah hal yang menonjol untuk menunjukkan iman. Lalu orang doa terus, tapi tidak pernah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah misalnya. Ini kan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Dia yang penting adalah membayar perpuluhan, membayar dengan selasih, ingu, dan segala jenis sayuran untuk hukum yang ada di dalam hukum Taurat itu, perpuluhan. Tetapi dia lupa akan keadilan, akan kasih. Jadi di sini kita bisa melihat mereka hanya memfokuskan satu sisi, seolah-olah keselamatan itu bisa dibeli dengan perpuluhan itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada sesuatu hal, ajakan supaya kita jangan meniru itu. Jadi jangan hanya meniru hal-hal yang rohaniah tok, tanpa kita melakukan hal-hal yang adalah kehendak Allah untuk menyertai hal-hal yang rohani itu. Lalu kita melihat lagi orang dalam hidup beriman, dalam hidup berdoa, dalam hidup rohani itu tidak untuk ditonjolkan di depan sesama, tetapi untuk Allah. Kalau hanya di depan sesama saja, orang akan sandiwara. Di depan orang lain menggunakan pakaian yang memperlihatkan kesucian. Sing suci pakaiannya, duduk orangnya. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mau untuk ditekankan. Berpakaianlah dalam hati kita kebaikan yang berasal dari Allah, sehingga inner beauty akan muncul, sehingga tidak hanya make up, tidak hanya tempelan yang ada di tubuh saja yang menarik bagi orang, tetapi hal yang keluar dari hati kita yang paling dalam, biarlah itu yang membuat orang tertarik kepada kita, karena dengan kasih Allah orang akan tertarik juga dengan Allah yang kita imani. Lalu berikutnya kita bisa melihat lagi, celakalah kalian seperti kubur yang tidak mengenakan tanda, orang berjalan di atasnya karena tidak mengetahui. Dalam hidup beriman seolah-olah tidak ada baunya, tidak ada warnanya. Jadi seolah-olah polos. Padahal kita tahu sendiri, kalau panjenengan mengenal teh, kan tahu teh itu dari baunya, dari warnanya mungkin,
Oh ini disebut teh hijau, oh ini disebut apa, dari baunya, dari warnanya. Oh ini teh melati, oh ternyata dari baunya, dari warnanya, dari rasanya. Maka kita dalam berhidup beriman harus bisa juga dirasakan oleh banyak orang, dan orang bisa mengalami suatu kenikmatan karena cara hidup kita yang sungguh indah. Nah, orang Farisi, adanya orang Farisi dan tidaknya tidak mempengaruhi iman orang lain, karena mereka hanya mengandalkan ini dihormati sendiri. Ibu bapak, saudari kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kita. Sedangkan sampai seperti ahli Taurat. Ahli Taurat bisa melihat dan mentafsirkan hukum-hukum Taurat, dan itu diberikan kepada orang yang bertanya. Tetapi dia sendiri tidak melakukan hukum itu. Seperti kita juga seringkali lebih banyak memberikan nasihat kepada anak. Tetapi apakah kita dalam kita memberi nasihat kepada anak, kita sudah melakukan nasihat itu terlebih dahulu? Kita kadang-kala kita harus bercermin dari itu juga. Maka pendek kata, kita misalnya itu mau diajak oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Jadi tidak hanya memerintah untuk supaya orang melakukan kehendaknya, tetapi kita sendiri juga sudah melakukan itu. Nah, saudari saudara kasih dalam Tuhan, dengan demikian ajakan Tuhan ini mau mengajak kepada kita, berlakulah benar sebelum kita juga mengajak orang lain. Berlakulah baik sebelum kita mengajak orang lain. Berlakulah adil sebelum kita mengajak orang lain. Jadi pendek kata, kita harus bisa melakukan terlebih dahulu. Ada keteladanan yang menjadi semacam dalam tanda kutip yang bisa menggerakkan orang lain supaya orang lain meniru kita. Tentu saja dalam hal meniru pun itu juga harus melihat dan mengingat misalnya itu zaman. Apa yang dilakukan pada zaman Tuhan, Tuhan menteladan kita, tapi kita meniru nilai-nilai dan kita hidupi sesuai dengan zaman kita. Nah, kita juga harus memperhatikan hal itu. Maka ibu bapak, saudari saudara dalam Tuhan, bacaan hari ini mengajak kita supaya kita melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Selamat merenungkan.